Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salah? Hari Kebangkitan Nasional, Selasa 20 Mei 2025. Tim kontroversi datang dari Jakarta ke Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di lapangan Gasibu di depan Gedung Sate untuk melihat langsung para peserta bela negara atau mungkin pemirsa lebih mengenalnya dengan program barak militer ala Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kami melihat langsung bagaimana mereka 273 anak para peserta program bela negara di Dodik Bela Negara Lembang hari ini mengikuti upacara kebangkitan nasional. Mereka bertindak sebagai petugas upacara dan juga peserta upacara. Nantinya juga akan melakukan defile dan mereka adalah bukti apakah program bela negara betul-betul bisa efektif untuk membuat anak-anak yang dilabeli sebagai anak-anak nakal menjadi anak-anak yang lebih baik. Hari ini kontroversi akan melihat langsung dan kami juga akan mewawancarai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kepada Sang Merah Putih, hormat sarjana! Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Sate atau di lapangan Gasibu ini sudah selesai. Kami melihat di situ ada tenda khusus untuk para orang tua siswa atau anak-anak yang mengikuti program bela negara di Dodik Lembang. Saya melihat ada salah satu orang tua di sini. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Ibu Trituti. Ibu Trituti. Ibu Trituti, kalau para orang tua dari anak-anak yang ikut bela negara dipakein pita putih ya Bu ya? Iya. Oh, pita putih. Oke. Ibu, anaknya ada yang ikut di situ, namanya siapa Bu? Muhammad Zaki Ali. Zaki. Itu usianya berapa tahun Ibu? Sekarang 16. 16 tahun. Oke. Ibu Tuti, gimana rasanya hari ini ngelihat anaknya menjadi petugas atau jadi peserta tuh di situ? Jadi peserta. Jadi peserta. Gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah bangga. Bangga ya, Bu ya. Terharu gak Bu ngeliat anaknya? Terharu. Tadi udah sempat ketemu, Bu? Belum sempat. Belum sempat. Hari Minggu kemarin. Oke. Nengok ke barak. Oke, jadi sudah berapa lama anaknya ada di barak? Udah 2 minggu. 2 minggu. Sekitar 2 minggu lebih. Oke. Kenapa anaknya masuk ke barak, Bu? Karena alfanya banyak Bu, tanpa keterangan. Oh, absen sering nggak masuk kelas. Itu juga ditawarin sama guru, sama wali kelas. Ibu ini ada program gubernur, tanya bersedia nggak ikut.
si Jaki. Kata sayanya boleh, tapi ntar nanya dulu anaknya siap atau tidaknya. Oke. Ya Bu, itu mah terserah anaknya, katanya kalau anaknya bersedia mangga disiapin sekarang katanya gitu. Pada hari ini juga harus berangkat. Oke, tapi sempat khawatir gak Bu pas dengar mau dibawa ke barak militer gitu? Enggak sih. Enggak takut Bu? Enggak takut. Oh malah dukung Bu? Dukung. Anaknya mah iya takut katanya. Mama ntar di sana nggak pegang HP karena dia tuh 24 jam pegang HP. Oh, emang penyakit anak sekarang pegang HP ya Bu ya? Gamenya tuh. Kata saya tuh, Dek, ntar di sana nggak apa-apa nggak pegang HP juga, di sana belajar disiplin. Biar kamu apa yang kamu bisa tunjukin. Kamu harus di sana harus berprestasi. Terus pas kemarin hari Minggu ya sempat ketemu ya? Udah ngeliat ada perubahan belum? Berarti Ibu Tuti mendukung supaya program ini terus ada buat anak-anak yang lain? Mendukung. Oke, kalau gitu. Maju. Oke, makasih Bu Tuti ya. Terima kasih. Melintasi depan kita, satu peloton marinir dipimpin oleh Letnan Marinir Randy. Yang mana Bu anaknya Bu? Belum? Seragam kuning. Oh, seragam kuning masih di belakang ya? Oke, sekarang sedang berlangsung defile yang tadi diikuti oleh berbagai pasukan elit dari TNI. Tapi anak-anak lulusan dari program bela negara di barak militer di Dodim Lembang juga ikut defile pada Hari Kebangkitan Nasional ini. Ini adalah berbagai peleton, mereka dibagi menjadi beberapa deleton, kurang lebih ada 6 peleton dengan seragam yang berbeda-beda. Saya juga di sini bersama dengan orang tua siswa. Yang mana Bu? Anaknya belum ya Bu? Masih di belakang. Oke. Coba Bu, dada-dada, mana anaknya? Oke. Bangga Bu. Ibu sampai terharu ya. Kenapa Bu? Bangga sekali melihatnya. Kangen. Udah lama nggak ketemu? Udah 2 minggu. Oke. Anaknya umur berapa? 17 tahun. Oke. Kenapa anaknya dibawa ke barak Bu? Karena saya yang ingin dia masuk sini karena udah tidak bisa diomong lagi sama orang tua dan sama mbahnya juga nggak bisa. Jadi kalau emang ini jalan terbaik ya udah. Ibu yang dorong supaya masuk ke barak ya? Dan dia pun mau. Dia mau ya. Terus ngelihat hari ini anaknya ikut defile baris berbaris dengan tertib, teratur, rapi. Dengan dia juga orangnya kan nggak pede. Semenjak dilatih di sana, alhamdulillah dia nurut, dia pede banget. Oh gitu. Ibu juga sempat nengokin ke sana nggak? Iya. Ngelihat ada perubahan Bu? Ada. Alhamdulillah ya. Jadi akan terus mendukung program seperti ini Bu. Bahkan kalau bisa saya pengen anak saya kelas 3 di sana kalau diizinkan oleh Pak Gubernur. Kelas 3 di mana? Masuk barak aja. Ya ampun Ibu ya. Karena kan dia kelas 2, ini mau naik kelas 3. Oke. Makanya saya ampun terima kasih banget sama Pak Gubernur. Terima kasih sama Bapak-bapak TNI di sana yang sudah mendidik anak saya dengan sabar. Dan hasilnya ya ini hari ini. Kami puas banget. Oke, baik. Sebagai orang tua pasti sangat berterima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Pertemuan antara orang tua dengan anak-anak yang selama 2 minggu terakhir dibawa ke barak militer, tepatnya di Dodik Lembang, untuk mengikuti program pendidikan karakter. Suasana haru begitu terasa di sini karena orang tua merasa ada perubahan yang sangat signifikan dari karakter anak-anak mereka yang mungkin dulunya anak-anak mereka tidak mau mendengar orang tua, kemudian juga banyak membolos, tidak bisa dibilangi, tidak mau nurut. Setelah mengikuti program bela negara ini, banyak orang tua yang mengatakan kepada kami mereka melihat langsung perubahan dari segi sikap anak-anak mereka sekarang yang ternyata setelah mengikuti program ini, anak-anak juga sekarang lebih tersentuh ya setelah lama tidak mengikuti atau tidak
mendengar lagi kabar dari orang tua mereka. Di sini ada yang membawa bunga, kemudian berfoto-foto, mengabadikan momen ini. Tadi juga orang tua sangat terharu ketika melihat anak mereka ikut baris berbaris defile menjadi petugas maupun peserta dari upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat. Dan mudah-mudahan setelah mereka lulus dari program Bela Negara ini, mereka bisa konsisten menjalani hari-hari yang lebih baik lagi. Bapak, boleh tadi Bapak pesan-pesannya untuk anak-anak yang sudah keluar dari barak militer, apa pesan-pesan untuk anak-anaknya, Pak? Semoga menjadi anak yang sukses, ya, kepribadian yang disiplin, sesuai dengan Pancawaluya, biar dia tetap meningkatkan takwaan, kedisiplinan, selalu berbakti kepada orang tua. Bapak ikut melatih juga pada saat di barak, Pak? Sama di barak, ya. Program pelatihannya kurang lebih itu seperti apa sih, Pak? Kalau programnya ya sesuai dengan anjuran dari Bapak Gubernur, ya kan? Dia hidupnya pola hidup yang disiplin. Pola hidup yang disiplin. Oke, mudah-mudahan ini bisa lanjut terus ya, Pak. Secara karakter mereka tetap konsisten, jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bapak-Bapak TNI juga. Mari, Bapak. Bikin sambal kalau nggak pakai pedes nggak enak. Jadi kritik itu dianggap sebagai? Anggap itu adalah kalau orang Sunda mah cengek. Saya bingung dengan kalimat terlalu populis. Bukankah memang pemimpin harus populis? Dan Bangpur AIS 300 Raja Wijaya, abitur secara reguler tahun 2024. Melintas di depan kita. Halo, Dede. Gimana, boleh gak cerita pengalamannya selama mengikuti pendidikan bela negara di barak militer? Tentang apa? Dari apa dulu nih? Dari kesan-kesan secara keseluruhannya deh. Seneng gak? Ya, dari makanan mah justru paling seneng. Oh, dari makanan? Ya dong. Kenapa makanannya? Makanannya enak. Enak? Sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sama snack 2 kali. Snack 2 kali, Ya. total 5 ya? Iya. Makannya lebih berisi ya? Iya. Terus selain makanan, apa lagi? Senam. Senam, olahraga. Belajar ya, Kegiatan bela olahraganya. diri. Kayak, ya. Oh, ada belajar bela diri juga. Kayak mana bela dirinya? Boleh dilihat gak? Bela diri TNI. Kayak pencak silat gitu. Oke, boleh diperagain dikit gak? Aduh, peragain dikit. Ayo dong, ayo. Ayo, Nadia nih. Ini jawaranya ya? Iya. Kayak mana? Kan biasanya yang kiri. Yang kayak kuda-kuda gitu. Oke, coba. Tapi ini yang kanan. Oke. Kuda-kuda tengah sedang. Oke. Oh, ini tiap hari latihan Iya, ini. tiap pagi. Tiap pagi. Olahraga senam. Senam. Olahraganya dari jam 4 aja dari subuh. Jam 5 sampai jam 7. Lanjut dengan apel. Oke. Makan pagi dulu. Baru apel. Setelah apel? Setelah apel langsung kegiatan PBB. Itu di kelas tuh? Enggak lapangan. Sambil di jemur. Gimana cuaca sih? Kalau cuacanya nggak mendukung ya berarti di aula. Oke, habis PBB biasanya apa? Terus di aula. Di aula ngapain? Ini dulu, sholat duhur, habis sholat duhur baru makan. Oke, Terus, jadi ibadah tuh iya. pasti teratur, sholat makan teratur. Terus pembelajaran kayak di sekolah itu habis asar sampai jam maghrib. Maghrib kayak di sekolah. Jadi ada guru-guru. Ada sesinya iya. Jadi bukan cuma Dipisahin. bapak-bapak TNI aja. Iya. Oh, enggak. Kan ada yang kelas 10 sama kelas 11 dipisahin. Yang kelas 10 di kelas, kalau yang kelas 11 di aula di situ. Soalnya kebanyakannya kelas 11. Oke, jadi tetap belajar seperti biasa. Iya. Seperti pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Iya, Jadi nggak ketinggalan juga Enggak dong. pelajaran ya. Iya, enggak. Oke, jadi setelah 2 minggu di barak, habis itu apa lagi? Ada kelanjutan lagi nggak? Lebih mandiri, lebih teratur, disiplin. Jadi kalian sendiri merasakan perubahannya? Iya, merasakan. Makanya ini. Makanya ini ya. Oke, jadi sebelum masuk barak itu kayak gimana? Setelah masuk barak, setelahnya itu merasanya kayak gimana? Dari sini dulu. Merasa senang. Sebelumnya gimana? Sebelumnya merasa sedih. Sedih. Habis itu merasa senang. Senang karena ketemu banyak teman juga Iya, ya. banyak teman. Oke. Kalau ada perubahan secara karakter gitu, ada gak? Ada. Rasa apa? Rasanya kayak lebih semangat gitu, kayak lebih rajin gitu, kayak lebih berubah sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit Iya, terus lanjut. terus lanjut, ya. Oke. Kalau kamu?
Ternyata di sekolah di Barak itu tidak sesuai ekspektasi. Realitanya enak, tapi ekspektasinya kayak hukum terus, tapi realitanya enak ternyata. Oh, kirain bakal dihukum. Iya. Juga kayak bakal ngerasa kayak down, tapi enggak gitu. Iya. Ternyata tidak ada. Lebih kayak disiplin. Oke, malah semangat ya. Iya. Jadi kayak ala militer banget gitu, berasa gak sih? Sedang lah. Setengahnya. Tapi Iya. tidak tertekan. Tidak, enak. Enggak, Iya. enak. Iya, enak. Mau lagi kalau Mau masuk betah lagi. ini. Betah ya? Iya. Betah, oke. Kalau yang di sini apa merasa perubahan karakter apa gak? Merasa perubahannya lebih disiplin aja. Terus disiplin? agak kalau tentang sholat gitu lebih teratur dibanding dari rumah. Apalagi tidur selalu disiplin. Bangun pagi, mandi tiap pagi. Soalnya kalau siang nggak bisa mandi. Di sini di Barak minimal mandi jam 4. Jam 4 sore? Jam 4 pagi dong. Jam 4 Iya. pagi, oke. Ya harus mandi. Soalnya kalau siang nggak bisa banyak acara. Oke. Jadi overall senang ya, merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman lain masih ada yang takut kalau ikut program ini, kalian bakal bilang apa? Ya, enak Rugi lah. kalau takut. Rugi banget, rugi. Kesempatan Soalnya emas. kan yang kesini juga harusnya 9 orang. Iya. Nah, yang mau kebetulan 5. Awalnya masih ya beradaptasi gitu kan, yang namanya beradaptasi susah gitu, kayak nyaman tapi gak nyaman gitu, tapi lama kelamaan kayak makin kesini ya nikmatin gitu. Tapi kangen ya sama orang tua? Pasti dong. Kangen. Tadi nangis-nangisan juga? Nangis. Kalau ketemu ibu nangis. Nangis ya. Oke, mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk anak-anak yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Semangat terus Ya, Dede. semangat. Terima kasih. Thank Terima kasih, you. Kak. Sama-sama. Baik, di acara Hari Kebangkitan Nasional yang juga diikuti oleh para peserta anak-anak yang dididik di program Bela Negara Barak Militer, kami juga melihat ada sosok Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang juga ikut melihat langsung, juga mengevaluasi pastinya Kak Seto ya, bagaimana sebetulnya pendidikan yang dilakukan di Dodik Lembang. Apakah betul-betul Kak Seto ini sesuai dengan tujuan untuk membenahi karakter anak-anak, atau masih ada yang perlu dievaluasi lagi, Kak? Iya, tentu ini sebagai suatu langkah awal dan intinya adalah melengkapi apa yang kurang yang dirasa oleh anak-anak ini, baik dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah atau pendidikan informal di keluarga. Nah, ini adalah pendidikan non formal, dan apapun juga langkah pendidikan non formal sejauh itu baik untuk pembangunan karakter anak tentu harus didukung, dan tentu juga harus dikritisi, dievaluasi kalau ada yang kurang dan sebagainya. Semua terbuka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Program ini menuai kontroversi juga, Kak Seto, karena ada embel-embel ini dididik ala militeristik, karena dibawa ke barak militer, kemudian dididik juga oleh anggota TNI. Kak Seto melihatnya seperti itukah? Terlalu militeristik kah? Ya, dan ternyata saya melihat, kemudian juga mendengar dari suara anak-anak sendiri yang menyatakan sama sekali tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dan sebagainya. Bahkan beberapa teman-teman yang mereka menyampaikan ingin juga ikut bergabung. Dan saya sendiri juga dihubungi beberapa anak-anak juga remaja SMA yang gimana caranya ikut. Coba sampaikan ke Kang Deddy, mohon terbuka juga untuk anak di luar Jawa Barat, bahkan yang begitu. Jadi artinya marilah kita sama-sama dengan hati yang bersih melihat suatu itu selalu dengan mengecek langsung dan juga mendengar suara anak. Jadi Kak Seto berbeda ya dengan suara-suara yang minta program ini dihentikan saja. Ya, artinya saya berpikir kalau ini dihentikan, kalau itu kalau sekolah ada yang keliru juga sekolah dibubarkan. Jadi berarti tidak benar kan. Jadi apapun juga selalu ada kekurangan, kelemahan, dan marilah kita saling melengkapi dan semua dilakukan adalah demi kepentingan terbaik justru untuk anak-anak sendiri. Ada satu lagi Kak Seto yang harus saya tanyakan. Video Kang Deddy itu kan viral yang memperingati anak-anak supaya tidak nakal, supaya menuruti orang tua, tapi akhirnya dimanfaatkan oleh orang tua untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti anak mereka. Itu bagaimana pendapat dari Kak Seto? Iya, saya dengan segala hormat mohon kepada para ibu-ibu, mohon video itu jangan jadi alat untuk justru menekan putra-putrinya, karena itu tanpa sadar justru melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak akhirnya juga malah tidak bisa menerima itu secara jernih, dan akhirnya takut terhadap koreksi, nasihat atau apapun juga. Dan mohon para orang tua menjadi sahabat anak, sebagaimana juga Kang Deddy yang nanti akan kami daulat sebagai sahabat anak-anak Jawa Barat.
pelepasan hari ini kok istimewa sekali Kang Ya, dibuatnya. setiap peristiwa harus istimewa. Dan biasanya aktivitas yang saya lakukan ya seperti ini kan bukan baru bagi saya. Saya sejak saya jadi mahasiswa itu saya terbiasa membuat pendidikan buat anak-anak yang punya karakter khusus. Jadi bukan baru. Jadi saya ketika melihat ini, oh ini caranya. Ini caranya ya. Jadi overall ini akan diterapkan terus Kang Dedi. Dan kita akan dorong untuk ratusan ribu anak Jawa Barat untuk mengikuti program pendidikan ini. Dan nanti tidak terbatas pada anak-anak yang dianggap bermasalah. Anak-anak berprestasi akan kita siapkan. Para penerima beasiswa, baik beasiswa pelajar maupun santri, akan kita kelola dengan sistem pendidikan seperti ini. Tadi Kang Dedi berkali-kali menekankan label anak nakal itu harusnya tidak ada lagi. Sekarang mereka harus dilabeli sebagai anak-anak hebat. Anak hebat, anak kebangsaan. Anak-anak kebangsaan. Karena sekolahnya juga sekolah kebangsaan. Jadi sudah saya declare nama sekolahnya adalah sekolah kebangsaan. Oke, dan ini akan berlanjut sampai ratusan ribu orang. Ratusan ribu anak. Dan ada yang mereka diundang untuk sekolah di Dodik, ada yang nanti para pelatihnya turun ke sekolah-sekolah. Oke, dan tetap 2 minggu kan? 2 minggu, tapi sebenarnya mereka bukan 2 minggu, mereka tuh setahun. Campnya yang 2 minggu. Setelah itu pendidikan berkesinambungannya dilakukan dalam 2 minggu sekali. Oke. Jadi mereka ini nanti 2 minggu sekali dikumpulkan. Kang Dedi, menanggapi berbagai kritik yang terus ada sampai hari ini gimana nih Kang? Akan lanjut terus atau bagaimana? Bikin sambal kalau nggak pakai pedes nggak enak. Jadi kritik itu dianggap sebagai? Anggap itu adalah kalau orang Sunda mah cengek. Cengek itu apa Kang? Cabe, lombok. Nah itu adalah bagaimana ramuan yang kita buat ada unsur pedasnya kan jadi enak. Tapi Kang Dedi, jangan cuma kritik, harus ada solusi konkret juga yang ditawarkan ya? Bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebaiknya kemampuan itu tidak diekspresikan di depan kamera saja, tapi ekspresikan dalam tindakan di lapangan. Karena negeri ini butuh tindakan, bukan wacana. Oke, meskipun ada beberapa kebijakan atau tindakan Kang Dedi yang dianggap terlalu populis, saya bingung dengan kalimat terlalu populis. Bukankah memang pemimpin harus populis? Saya pemimpin Jawa Barat itu falsafahnya populis, yaitu falsafah siri asa, siri asi, siri asu. Nu jauh orang deketin, nges deket orang pahetin, nges pahet orang layatkeun, layat silih wangikeun. Itu populis. Jadi maju terus Kang? Maju terus. Kan kita menjadi aneh misalnya, saya terlalu populis karena saya punya media sosial. Saya mah gratis media sosialnya punya sendiri. Orang lain kan mengerahkan tim media, mengerahkan tim konsultan, biayanya puluhan miliar. Sampai ada istilah gubernur konten. Iya, lebih baik jadi gubernur konten, punya konten sendiri daripada gubernur menggerakkan influencer. Buzzer ya Kang. Terima kasih Kang Dedi. Kembali lagi bersama saya Kevin Egan, pemirsa di program Kontroversi. Dan tadi sebelum jeda iklan kita sudah menyaksikan bersama liputan langsung dari rekan saya Zilvia Iskandar berkaitan dengan barak militer ini, di mana Zilvia sudah bertemu langsung dengan para lulusan barak militer, sudah bertemu dengan orang tua dari para siswa yang sempat dikatakan bermasalah, dan juga bahkan juga sempat sudah bertemu juga dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Kita akan diskusikan lebih banyak mengenai tema kita pada hari ini di program Kontroversi. Di studio saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada pakar komunikasi politik Henry Satrio, dan kemudian di sebelah kiri saya ada politikus Partai Golkar Nurdin Halid, dan Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Ibu Ai Mariati Solihah. Dan sudah bergabung bersama kami pula melalui sambungan Zoom ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami di program Kontroversi. Kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini dengan mencermati pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi berikut ini. Ya, inilah pernyataan dari Kang Dedi. Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Bu Ai mungkin bisa menanggapi, KPAI diminta untuk turun tangan langsung untuk kemudian mengurusin, tidak hanya ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tapi kemudian juga harus mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak. Tanggapan Bu Ai, silakan. Betul, pertama kita mengenal tugas dan fungsi ya secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi
regulasi, ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama, pedoman utama. Anak-anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar, itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Dan betul ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, dan mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa, ya, kalau kita mengenal secara inklusi. Nah, ini yang kemudian kami berikan masukan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin, ya, saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya, bukan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran, gitu ya, dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya, berikutnya itu barulah tawuran dan gang motor itu dan lain sebagainya. Sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasukkan, ini yang kami kira mari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya, bukan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu, ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis, ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi, ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini, monggo menjadi satu masukan, menjadi satu alat usulan. Bu Aya, tapi kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anak-anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat itu tetap harus dievaluasi program ini, Bu Aya? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan partisipasi anak diminta persetujuan. Yang pada akhirnya dikembangkan lagi. Oh ya, kamu diperintah, disuruh atau apa, nggak tahu. Pokoknya saya diminta untuk masuk ke sini. Tapi kalau dengan orang tua segala macam, kami lihat memang ada persetujuan. Jadi dua hal ini yang pertama, baik itu sinkronisasi dengan aturan perundangan tentang terminologi nakal, tapi kemudian menjadi anak berprestasi, anak yang kemudian ditumbuh kembangkan optimal, saya kira setuju saja. Tetapi kalau terminologinya anak nakal, anak bandel gitu ya, yang kemudian pendekatannya barak militer, ini yang coba kami lakukan pengawasan, lalu diberikanlah usulan-usulan kami sehingga bisa diposkan bahwa yang dimaksud untuk memberikan perlindungan khusus pada anak-anak ini membutuhkan asesmen psikologis, mendudukan segala macam bentuk intervensi, baik itu berkelanjutan maupun juga jangka panjang yang pasti harus diterima oleh anak-anak kita. Saya mau nanya, Bu, dampak terburuknya apa sih dari barak militer ini? Saya setuju tuh, tadi kan kita ngelihatnya, makanya nih saya ngelihatnya dari satu sisi aja, dari sisi komunikasinya si orang tua, happy tuh, bangga, terharu, walaupun dia bilang, emang udah nggak bisa diomongin lagi, jadi saya izinin lah, itu gitu. Dan kelihatannya juga anak-anak itu juga bangga-bangga tuh. Kelihatannya ada lomba ya, makanya banyak yang dapat piala. Tapi dari sisi, saya nggak paham nih, dari sisi anak-anaknya itu. Menurut Bu Aya, emang apa sih dampak terburuknya kalau ini diteruskan gitu? Karena begini, menurut saya, kalau memang ini bagus, why not? Kenapa tidak kita duplikasi aja program KDM ini ke provinsi-provinsi lain yang memang mendapatkan atau memiliki masalah yang sama. Makanya menurut saya sih
to the point aja. Kira-kira kalau ini diteruskan dampak terburuknya apa nih? Karena kelihatan dari hasilnya tadi positif gitu ya kelihatannya. Iya, saya lihat mereka sumringah semua. Nggak ada yang maksudnya nggak ada nangis-nangis, tantrum gitu. Kalau anak disebut anak nakal dari awal sampai hilir, kita ketemu beralumni nih, kamu kan lulusan anak nakal. Kalau di awal kita bilang ini mari adalah sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter, dan mari kita juga lakukan berikan asesmen yang baik, yang kemudian akhirnya keluar misalnya, intervensinya ternyata harus memberi psikologis dukungannya. Karena 100% adalah persoalan keluarga ternyata ketika kami dekati. Jadi bukan semata-mata hanya pergaulan bebas atau ketidakdisiplinan anak ini, tetapi memang tripusat pendidikannya. Ada peran orang tua, anak itu dalam ekosistem sekolah dan masyarakat, termasuk bagaimana mereka masuk dalam lingkungan dan pergaulan yang mungkin keliru. Nah, inilah yang saya maksud sebagai pendekatan-pendekatannya bukan anak nakal, tetapi bagaimana pengembangan secara budi pekerti, pendekatannya secara emosional dan psikososial gitu. Nah, persoalan misalnya apakah barak militer ini menjadi satu-satunya, maka justru bagi kami ini adalah pilihan terakhir. Setelah orang tua give up, sekolah give up, asesmen psikologis keluar, dan kebijakan juga mendukung. Kalau ini menurut Sekarang saya memang, sangat positif. tapi kalau saya dulu ya ada P4, terus ada pendidikan moral Pancasila. Iya, betul. Sekarang saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Tapi waktu saya sekolah, Kevin, Bang izin, ada istilah bangku depan bangku belakang tuh. Kami ini yang di bangku belakang nih katanya bandel-bandel nih dibandingkan yang di depan gitu. Cuma kalau di kehidupan nyata sekarang kelihatannya yang bangku belakang tuh banyak yang sukses ya tuh daripada bangku depan. Nggak, maksud saya apakah cukup bijak kita melihatnya dari satu program ini aja. Saya nggak paham terus terang psikologi komunikasinya. Tapi yang saya lihat bagaimana si ibu itu sumringah, memang sih akhirnya kayak udah gue serahin ke negara deh, gue udah gak sanggup lagi nih, ini anak udah gak bisa dibilangin. Dan akhirnya itu terlihat efektif begitu ya, tapi kan jangka panjangnya kita belum tahu. Nah, itu makanya tadi dari Bu Ayu. Saya mau tanya dulu ke Pak Buki ya. Pak Buki, sebetulnya yang kemudian dilakukan oleh Kang Deddy ini sudah melalui konsultasi tidak sih ke DPRD, dan kemudian setelah melihat tadi ada yang lulus begitu ya dari barak militer ini, apakah DPRD juga akhirnya sepakat begitu bahwa ini ide yang bagus dan kemudian patut untuk dilanjutkan, Pak Buki? Ya, begini, kebetulan saya itu kader Gerindra, Partai Gerindra. Jadi di partai kami, semua ketika kami dilantik menjadi anggota Dewan, itu kita masuk ke namanya diklat ya, di Hambalang selama 2 minggu juga. Tujuannya adalah supaya peserta diklat itu memiliki mental, sikap, kedisiplinan yang tinggi, mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat gitu ya, terus berjiwa kepemimpinan, kemudian menanamkan jiwa Pancasila, cinta tanah air, dan tentu saja nasionalisme. Nah, ini saya kira hampir sama lah ketika kepala daerah lalu yang baru dilantik itu juga kan masuk retreat dulu ya gitu selama 2 minggu. Saya kira hampir sama tujuannya. Nah, untuk anak-anak ini menurut saya melihat kok KPI ini terlalu berpikir regulatif ya, jadi terlalu kaku menurut saya, padahal kita butuh terobosan-terobosan. Harus diingat satu sisi, kita ini sedang masuk di era percepatan, ilmunya disebut dromologi. Nah, ketika ada masalah di depan mata kita, bahwa kita seringkali menonton perilaku-perilaku anak-anak remaja, anak-anak SMP bahkan, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar akal kita. Misalnya ya, tawurannya udah di ambang batas kewajaran. Lalu mereka bisa menggunakan parang, bisa membabat musuhnya dengan tanpa perasaan gitu ya. Mereka juga ada yang terlibat dalam kebiasaan minum-minuman oplosan, obat-obatan, perkelahian, kemudian juga hal-hal yang negatif lainnya, begal, geng motor dan sebagainya. Nah, ini secara umum. Nah, bagaimana kalau kita melihat ini dianalogikan sebagai orang yang sakit, tentu harus dibawa ke dokter umum dulu gitu. Nah, setelah dari dokter umum baru diberi obat, ada yang bisa selesai di dokter umum, ada yang mungkin nanti membutuhkan dokter spesialis. Jadi saya melihat program dari Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, adalah seperti anak-anaknya diberi diberi treatment seperti diobati oleh dokter umum. Nah, namanya tadi itu ada istilah masuk barak militer dan sebagainya. Satu hal ya yang ingin saya tekankan adalah bahwa ini anak-anak remaja, tadi sebut usia 16, 17 ya, dalam rentang usia menurut psikologi perkembangan ini ada di rentang usia remaja tengah sebetulnya gitu ya.
Mereka ini sedang mencari jati diri, belum membuat keputusan. Mereka merasa dirinya dewasa, tetapi sifat anak-anaknya masih ada, sehingga masih membutuhkan bimbingan ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh norma-norma atau nilai-nilai di lingkungannya. Oleh karena itu menurut saya, arah atau apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini menurut saya sesuatu yang baik. Hal yang baik kenapa sih harus dikontroversialkan gitu ya, dikontroversikan gitu. Tidak perlu dikontroversialkan begitu ya, Pak Buki ya? Iya. Oke. Jadi maksudnya begini ya, KPAI coba datanglah ke sana seperti yang dilakukan oleh Kaseto. Ternyata kan di sana juga disediakan, Pak, psikolog disediakan, tenaga kesehatan disediakan, guru agama disediakan, guru sekolah biasa disediakan. Dan kenapa sih seperti tidak mempercayai institusi TNI gitu? Padahal itu suka dilakukan juga. Kepada Bu Ai untuk menanggapi ya, Pak Buki ya. Tapi saya mau ke Pak Nurdin dulu nih, Pak Buki ya. Pak Buki, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ternyata kemudian tidak hanya memiliki dampak terhadap anak-anaknya dan juga pada orang tua, tapi kemudian juga disebut popularitasnya meningkat begitu di Jawa Barat. Nah, Pak Nurdin sendiri melihat apakah kebijakan ke barak militer ini lebih banyak untuk kebijakan yang populis saja, ataukah memang memberikan dampak yang signifikan begitu untuk warga Jawa Barat? Ya, saya secara pribadi sangat mengenal dekat dengan Deddy Mulyadi ya. Jadi waktu saya ketua harian Golkar, beliau ketua DPD Golkar Jawa Barat. Memang Kak Deddy ini sejak dia jadi bupati, dia memang sudah mampu membranding dirinya secara populer itu. Nah, tetapi kemudian kepemimpinannya yang melahirkan berbagai kebijakan itu juga menghadirkan polarisasi. Ya. Ada yang diapresiasi karena dianggap kebijakannya itu adalah pro rakyat dan sangat komunikatif di medsos. Tapi ada juga yang mengkritisi bahwa kebijakannya itu tidak etis, gitu ya. Lemah dalam teori dan tidak berbasis keilmuan, kemudian berpotensi melanggar HAM. Dan perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan yang populis dengan pendekatan yang populis belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan. Tapi saya bisa memahami bahwa apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy tentang anak-anak yang saya tidak setuju sebetulnya menggunakan kata-kata anak nakal itu ya. Karena nanti akan tercipta stigma ketika dia keluar dari barak militer, kemudian teman-teman kau alumni militer. Alumni apa namanya anak nakal. Gitu. Nah itu stigma itu tidak bagus. Ini solusi jangka pendek apabila dikaitkan sebagai sebuah sotrapi ini bagus ya dalam upaya untuk menciptakan kesadaran. Tapi saya sebetulnya tidak yakin ini bisa menciptakan kesadaran kolektif bagi anak didik kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu ini perlu ada solusi dari Kementerian Pendidikan sebetulnya. Ya. Harus diberi kegiatan ekstrakurikuler dibanding intrakurikuler yang sebanding itu. Sehingga anak-anak kita itu tidak punya waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Jadi ada cara lain begitu ya Pak Rudi ya? Tidak harus barak militer begitu ya? Dulu zaman saya dulu sekolah, ada namanya Persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Siswa-siswi ini adalah melakukan karya nyata di sebuah desa dalam bentuk berkemah. Di sini bisa dilakukan ini sebetulnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian hadirkan personel TNI untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menciptakan kedisiplinan untuk menghadirkan kesadaran. Jadi nggak perlu ke barak militer begitu ya Pak Rudin? Oke, baik. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali. Ya, kembali bersama kami di kontroversi. Saya kembali ke Mas Henry. Masih kita berbicara mengenai popularitas Mas Hensat. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh KDM dengan kebijakan barak militer ini menaikkan popularitasnya gitu. Dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa apa yang dilakukan sekarang ini punya dampak di tahun 2029. Tanggapannya bagaimana Mas Henry? Membuat popularitas itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan popularitas. Nah, kalau tidak bisa memanfaatkan momentum-momentum selanjutnya, ini menurut disertasi saya nih, itu popularitasnya turun sendiri. Apalagi kalau di 2029, kalau kita mengacu kepada politik hari ini kan ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau KDM mau maju di 2029, kan mestinya jadi wakilnya Pak Prabowo tuh.
Karena kan dia Gerindra kan. Kalau jadi wakilnya Pak Prabowo kan artinya harus meminggirkan Mas Gibran. Nggak mungkin lawan Pak Prabowo, nggak mungkin? Ya nggak mungkin. Menurut saya sih, apapun itu nggak mungkin lah gitu ya. Nah, sekarang kan Mas Gibrannya masih bersama Pak Prabowo atau tidak? Kalau melihat kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, hari ini, kalau itu diteruskan sampai 2029, ya Prabowo Gibran lagi gitu kan. Tapi saya kira Bu Henry, arah kebijakan Kang Deddy bukan ke situ sebetulnya. Kalaupun dia mendapatkan dampak positif terhadap kebijakannya popularitas itu bukan sesuatu yang disengaja oleh Bung Kang Deddy, tapi perlu diketahui bahwa memang dia sudah punya followers itu lebih dari 3 juta gitu. Jadi tampak kebijakan ini sudah ada. Memang Kang Deddy itu memang seorang sosok pemimpin yang karakternya memang suka menciptakan konten, makanya ada yang menggelar dia guru konten. Tapi menurut saya bukan 2009 untuk nasional. Ya kalau itu pun tercapai ya untuk tetap periode kedua. Dijawab periode kedua di Jawa Barat. Tadi kan soalnya Bang Kevin nanyanya kira-kira 2029 gimana? Kalau menurut saya sih 2029 ke nasional. Itu agak kecil kemungkinannya. Selama Prabowo Gibrannya masih bersama. Tapi kalau kemudian ternyata Mas Gibran memutuskan untuk maju lawan Pak Prabowo, itu beda lagi. Nah, dia bisa mendampingi Pak Prabowo. Tapi maksudnya gaya kepemimpinan Kang Deddy ini memang disukai oleh warga Jawa Barat dan bahkan nasional deh. Memang gaya seperti ini kemudian dicari. Gini, memang orang Indonesia itu suka atau tidak suka, termasuk saya ya. Banyak yang suka drama-drama dan sinetron-sinetron. Maka bila ada pemimpin yang memberikan drama-drama dan sinetron seperti ini, itu langsung disukai. Itu kan udah ada contohnya Pak Jokowi kan. Tapi kan Pak Jokowi canggih banget itu pencitraannya. Nah sekarang kan pertanyaan kritisnya buat masyarakat Jawa Barat, hasil pembangunannya yang diinginkan dari Kang Deddy apa? Gitu kan. Nah sekarang kan memang dia masih sebatas memberikan atau memperkenalkan diri lah. Ini loh saya loh, gubernur Anda gitu. Tapi kemudian pembangunannya mau seperti apa? Apa yang kemudian ingin diraih oleh Kang Deddy? Karena pembangunan manusia itu intangible tuh. Biasanya kalau di kampanye nggak bisa dijual tuh. Yang bisa dijual tuh, ini saya bangun ini, saya bangun ini, saya bangun ini, atau saya berikan apa, berikan apa, berikan apa. Jadi menurut saya kalau dalam langkah politik ini sih bagus-bagus aja. Hanya memang hati-hati, media sosial itu juga kejam terhadap sosok-sosok yang ada di dunia itu gitu. Jadi kalau salah sedikit, slip sedikit, bisa itu dihujamnya juga kencang banget tuh. Itu bisa masuk Midnight Live itu ntar. Baik, saya ke Bu Ai dulu. Bu Ai, tampaknya Kang Deddy mau melanjutkan program ini. Tadi disampaikan juga ketika bersama dengan Sylvia. Bagaimana kemudian respon KAI kalau misalnya program ini akan berkelanjutan, tidak sampai di sini, masih banyak lagi siswa-siswa yang akan dikirim ke barak militer? Iya, mendidik anak penuh dengan uswah, ya, rahmah, mas'uliyah, rasa bertanggung jawab. Saya kira bagian itulah kita menjadi orang tua yang sesungguhnya, mau pendekatannya program, mau pendekatannya inovasi, saya kira mari letakkan secara proporsi bahwa ini adalah anak-anak yang membutuhkan tumbuh kembang yang optimal. Tentu anak Indonesia ini akan memimpin kita sampai Indonesia 2045 itu Indonesia emas dari anak-anak yang hari ini. Sehingga kalau kami melihat mau jangka pendek, jangka panjang, mari proporsinya anak-anak Indonesia ini bukan disematkan dari stigma buruk. Harus nakal dulu baru dia dapat fasilitas mewah. Kita reformasi sudah hampir 27 tahun, tapi kok masih aja ada stigma-stigma yang dimunculkan hanya untuk memberikan pendidikan yang optimal. Bagi saya anak-anak Indonesia ini harus lebih menikmati hak-haknya secara optimal, tidak boleh ada stigma yang buruk, dan mari sama-sama orang tua, masyarakat, sekolah, kita bahu-membahu bahwa ini tripusat pendidikan. Anak-anak menikmati hak hari ini dan masa yang akan datang adalah mari kerja kita bersama, bukan hanya sebuah pendekatan misalnya program tertentu yang mungkin itu hanya akan menimbulkan beberapa hal secara politis saja. Tetapi bagi kami ini adalah komitmen dan itu harus dirawat, dijaga semangat Kang Deddy untuk selalu bersama anak-anak Indonesia. Oke, kita akan awasi bersama program-program dari Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Bu Ai, Pak Nurdin juga terima kasih, dan Mas Hendra terima kasih, dan juga Pak Buki yang sudah bergabung bersama kami di luar studio. Terima kasih atas waktunya, waktu kita terbatas. Pemirsa, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer mungkin ide yang revolusioner, ide yang juga buat penggagasnya tambah populer. Kita akhiri kontroversi, saya Kevin Egan, pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.